Shalom semua, apa kabar siang hari ini? Kita percaya semua kita sehat-sehat dan baik-baik, amin. Mari siapkan hati kita, kembali kita menyembah Dia. Dalam hadiratnya kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Haleluya, Kau yang layak disembah. Siapa karala syukurala kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Terima kasih buat waktu ini, Roh Kudus. Terima kasih, kami haus akan Engkau, kami rindu lawatan-Mu. Bangun kami hari lepas hari, terus bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
berdoa siang hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis buat anugerah-Mu yang terus kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab kami tahu kasih setia Tuhan yang menyertai kami, memimpin dan menuntun kami sampai pada hari ini. Sebab itu siang ini Tuhan kami berdoa, mari Roh Kudus bekerjalah di antara kami. Biar pembawaan firman-Mu terus membawa kami, menyempurnakan hidup kami dari waktu ke waktu, membangun kami makin akurat di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa firman kami siap terima. Roh pewahyuan, roh pengertian datang pada kami semua, baik seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia. Hamba berdoa siang ini, kuasa pewahyuan firman bekerja, roh dan firman bekerja secara nyata. Oh, demonstrasi kuasa firman-Mu membebaskan kami, melepaskan kami, sehingga hari lepas hari kami makin strong in the spirit, kami makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Terima kasih buat seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini bersama-sama. Kami berdoa, kami siap terima firman-Mu, kami deal bersama, kami tersedia bagi Engkau, sehingga kecenderungan hati kami bersama-sama dari hari ke hari terus diset dalam kebenaran. Demi nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke saudara, shalom semua. Tuhan begitu baik kepada kita siang ini ya. Tuhan begitu baik kepada kita semua siang ini, sehingga kita semua saudara seluruh keluarga rohani sehat-sehat, dan terlebih juga ada di depan kamera siang ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita kemarin hari Minggu saudara sudah belajar dari firman Tuhan tentang firman yang ada di mulut kita itu begitu berkuasa. Amin. Coba rilis kembali, ulangi kembali untuk kita semua benar-benar dari hari ke hari makin mengerti dan makin memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari siang hari ini kembali kita membaca Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16, saudara. Kita baca di sana bersama-sama, ayo. Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-16. Yesaya 51 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini, aku telah menaruh firman-Ku di dalam mulutmu dan menyembunyikan kamu dengan selamat di dalam tanganku. Akulah yang telah membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Akulah yang berkata kepada Israel, engkaulah milikku. Katakan amin. Baik, kita sadar bahwa kehidupan kekristenan kita ini tidak cukup hanya menjadi pendengar firman yang baik. Amin. Tetapi kita harus benar-benar menimpan firman, kita menerima firman, kita menghidupinya, kita mempraktekannya setiap hari. Karena kita tidak akan bisa membangun tanpa kita memiliki material yang sebenarnya, yaitu firman. Hidup kita akan dibangun dari hari ke hari ketika benar-benar kita memiliki firman. Itu sebabnya firman harus benar-benar menjadi material penting untuk membangun manusia roh kita. Kita tidak akan bisa menjadi mengalami kehidupan yang dibaharui dari hari ke hari jika firman tidak bekerja. Jika firman menjadi familiar, maka kita tidak akan bisa mengalami kehidupan yang terkoreksi dari hari ke hari. Karena itu kita butuh firman untuk terus mengoreksi hidup kita. Kita butuh firman untuk terus mengevaluasi hidup kita. Kita butuh
untuk firman makin memastikan hidup kita makin terbangun. Dengan terbangunnya hidup rohani kita, otomatis kita akan menjadi kuat menghadapi tantangan. Otomatis kita akan menjadi strong dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Baik itu mungkin dari luar, secara global semua orang mengalami, atau bahkan mungkin kondisi-kondisi dalam hidup kita, setiap keluarga, setiap pribadi dalam proses kehidupan membangun manusia roh. Itu sebabnya saudara, di sini kalau kita melihat Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita untuk supaya mencapai, kemarin kita sudah belajar, mencapai 3 tujuan penting yang harus kita pahami, yang harus kita benar-benar terima. Kita harus benar-benar sadari ini adalah prinsip penting untuk kita menerima firman. Tidak lagi menerima sekedar kita mendengar, tetapi ada tujuan, 3 tujuan utama. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama saudara adalah di dalam mulut kita ditaruh firman oleh Tuhan. Ketika kita mendengar firman di-download bagi kita, maka saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki firman ini. Firman ini berkuasa dalam kita. Kita mengeluarkan firman, kita mendeklarasikan firman, memperkatakan firman. Karena ketika kita mengucapkan firman, segala kuasa, penguasa roh jahat di udara akan menyingkir dari hidup kita. Artinya dia tidak akan lagi begitu leluasa bekerja atau punya akses dalam hidup kita. Tetapi kekuatan roh jahat ini akan ditahan dan disingkirkan agar dia tidak akan menghalangi, bahkan mungkin mendistract hidup kita. Itu sebabnya penting bagi kita. Kenapa firman ini harus kita ucapkan? Pada waktu kita ucapkan firman itu seperti netralisir seluruh pikiran kita, diset dalam kebenaran. Perasaan kita, tindakan kita, firman itu akan men-set kita semua. Firman itu akan membawa kita, karena suara firman akan memastikan kita terus diselaraskan. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan menaruh firman di dalam mulut kita untuk supaya apa? Kita dapat mengalami di mana kuasa dari firman itu meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan segala bentuk apapun serangan-serangan di alam roh, ya, sehingga menjaga alam roh tetap kondusif. Jadi memastikan roh kita dalam hubungan kita dengan Tuhan makin kondusif. Kita mengalami suasana yang damai, suasana yang penuh dengan sukacita, dan Tuhan bisa bergerak dengan leluasa. Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya poin penting yang pertama ini, tujuan untuk firman ditaruh dalam mulut kita oleh Tuhan adalah membungkam semua kekuatan musuh, menghancurkan segala benteng-benteng, dan menyelaraskan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak hati kita, sehingga semua selaras dengan kebenaran. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan. Jadi sebelum masuk yang kedua, perhatikan. Jadi firman tidak dilepas sekedar sebatas sebagai obat penenang. Kita dengar firman senang dan bersuka cita, tetapi firman harus kita polakan dalam hidup kita. Firman harus kita hidupi sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Setiap kali ada pencemaran, ada serangan, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, coba membuat kita kehilangan arah, kehilangan sasaran. Firman menjadi poin penting untuk kita pakai, untuk kita ucapkan, untuk kita lepaskan, untuk menghancurkan segala bentuk kuasa kegelapan yang coba mengaburkan perjalanan kita, yang coba menghentikan perjalanan kita. Itu sebabnya ini sangat amat penting. Ketika hidup kita kondusif, artinya damai sejahtera, sukacita, ketika itu benar-benar kita rasakan, saya percaya Tuhan bergerak makin kuat dalam hidup kita. Itu sebabnya pastikan hatimu bersih, pastikan seluruh hidupmu selalu firman akan menjadi filter. Firman akan terus membebaskan kita dari hari ke hari. Jika engkau mengerti ini, saya percaya engkau dibebaskan dari segala tekanan, dari segala intimidasi, dari segala bentuk apapun yang datang, selalu mencoba untuk menyentuh perjalanan kita, membuat kita tidak damai sejahtera. Katakan amin. Kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara, perhatikan. Firman di dalam mulut kita untuk menemukan batasan-batasan masa lalu atau hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, untuk menyingkirkan segala penghalang dan tembok-tembok yang dibangun oleh setan.
di masa lalu di mana menentang pemerintahan Tuhan atau kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Artinya setiap kita ini berjalan memiliki proses perjalanan hidup. Kalau kita flashback ke belakang, ada masa lalu yang kelam. Dan kita harus mempergunakan firman benar-benar untuk menyetop atau membuat sebuah batasan, di mana menyingkirkan penghalang-penghalang pada saat kita terus mau bertumbuh, berkomitmen untuk makin lebih lagi di dalam Tuhan. Karena setan berusaha membangun tembok ini dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang bebas, menjadi pribadi yang merdeka, menjadi pribadi yang dimerdekakan di dalam kebenaran, tetapi selalu melihat masa lalu, selalu terintimidasi, selalu membawa kehidupan yang mungkin mengalami masa suram, masa yang sulit, masa yang kelam dalam hidup ini. Oh, saya berdoa firman Tuhan menjadi amat sangat penting. Dia Tuhan menaruh firman di dalam mulut kita supaya hidup kita menemukan tidak ada lagi batasan-batasan. Masa lalu kita tidak akan lagi menghantui kita. Kalau kita dibangun di dalam kebenaran, kita akan mampu menghancurkan benteng-benteng, tembok-tembok yang dibangun oleh iblis untuk membuat kita menjadi sebuah penghalang, sehingga kita tidak bisa meraih dan mengambil kemerdekaan, menerima kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Karena dia membuat benteng di pikiranmu, dia membuat benteng di dalam seluruh pemikiran yang selama ini engkau akan selalu diingatkan. Perasaanmu, dia akan membuat benteng di dalam perasaanmu, kehendakmu, sehingga engkau tidak bisa maju. Oh, hari ini saya berdoa kita semua menerima firman dari Tuhan dan mempergunakan firman untuk menghancurkan segala benteng, segala penghalang, di mana tidak ada lagi hal-hal yang di masa lalu terus menghantui kita di masa kini. Kita tidak hidup di masa kini, tapi bahwa pikiran bahwa semua yang ada di masa lalu, kita hidup di masa ini dan lihat masa depan, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ke depan, sehingga membuat kita berlari mengejar Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, menyelaraskan hidup terus di dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi ingat sekali lagi, firman adalah senjata kita. Tanpa firman kita tidak bisa melawan. Dengan kekuatanmu dan kekuatanku kita tidak akan sanggup. Tetapi firman yang adalah Allah itu sendiri, perkataannya hidup. Ini adalah senjata bagi kita. Karena itu ambil senjata ini. Jangan membungkam, jangan menutup, jangan membuat firman itu diam dan tidak berkuasa, karena engkau tidak memperkatakannya. Perkatakan firman, perkatakan kebenaran, maka semua yang tidak benar, semua kebingungan, semua hal yang tidak benar clear dengan sendirinya. Katakan amin, terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan ingin saudara dari hari ke hari kita harus terus makin bertumbuh. Amin. Dengan kita bertumbuh, saudara, akan memastikan seluruh hidup kita makin kita memiliki hikmat Tuhan. Apa yang sedang terjadi di sekitar kita akan membuat kita peka, akan membuat kita sadar bahwa ada yang lain yang sedang terjadi. Dengan kesadaran itu akan membuat saudara tidak vakum, tidak diam, tidak pasif, tetapi engkau agresif. Amin. Statement kita di sini generasi radar. Apa itu generasi radar? Responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Jadi kita harus agresif. Setiap kali ada hal mengganggu roh kita, kita bisa melihat itu dan kita bisa merasa. Dengan segera ambil firman, berkatakan firman yang dia taruh di dalam mulutmu. Artinya mulutmu sangat-sangat menentukan engkau memperkatakan firman atau bukan firman, engkau memperkatakan kebenaran atau bukan kebenaran. Pintunya adalah mulut kita. Pintunya firman diselepas, pintunya firman diimpartasikan, pintunya firman untuk supaya melepaskan semua hal dalam hidup kita adalah mulut kita. Pastikan mulutmu makan firman. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara, setiap kali kita mengalami kehidupan yang terus mendesak di dalam roh, iblis tidak pernah tinggal diam. Oleh karena itu, saudara-saudara harus peka. Saudara harus terus memastikan dengan firman di-download bagi kita, kita makin membangun hidup kita, maka saudara, kita makin memiliki hikmah, kita makin memiliki strategi-strategi lebih daripada yang iblis rancangkan kepada kita. Mungkin hal yang sepele, hal yang sederhana, tapi jika engkau tidak menjaga hidupmu dengan baik, engkau tidak dibangun secara akurat dalam kebenaran, engkau akan selalu terjebak
sebab engkau akan selalu mengalami di mana tergoda menjadi marah, menjadi meledak, menjadi emosi, dan kita hilang damai sejahtera. Tapi sadarlah bahwa mungkin berapa saat saudara boleh mungkin marah oleh karena kondisi yang tidak baik, tetapi kembali damai sejahtera. Ingat, kerajaan Allah bicara soal damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara harus pastikan pemerintahan Tuhan dalam hidup kita akan beroperasi ketika ada kebenaran. Kedua, ketika ada damai sejahtera. Ketiga, ketika kita memiliki sukacita dari Roh Kudus. Katakan amin. Ingat, sukacita dari Roh Kudus jadi lengkap. Bukan sukacita dari hal-hal lahiriah, bukan. Tapi sukacita dari Roh Kudus. Artinya saudara mengalami bagaimana manifestasi daripada Roh Kudus, aliran-aliran kehidupan yang membawa anggur baru, sukacita, damai sejahtera, kemanisan, kebahagiaan, itu mengalir dalam hidup kita. Itu sumbernya dari Roh Kudus. Katakan amin. Jangan saudara terdistract oleh apapun. Jangan sampai engkau mengalami kondisi yang menjadi lemah hanya karena saudara dengan adanya kondisi itu dan membuat saudara mengalami kelemahan. Mau sakit atau apapun itu, saudara bangkit dalam roh. Firman adalah senjata penting. Deklarasikan firman. Kalau engkau misalnya sakit, deklarasikan firman. Makan yang cukup, minum yang cukup, minum obat. Ya, saudara harus lakukan itu sehingga benar-benar engkau alami kekuatan yang baru. Amin. Kalaupun misalnya engkau deklarasi firman tanpa minum obat, saudara, itu luar biasa. Artinya imanmu berfungsi. Tapi saudara, bukan berarti kita menolak dokter. Kita juga harus percaya bahwa dokter diberi Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita. Karena obat-obat yang sudah diracik untuk membunuh virus, misalnya virus malaria, ya, untuk membuat supaya kita boleh sembuh. Katakan amin. Virus penyakit apapun, amin, oleh darah Yesus kita pasti sembuh. Katakan amin. Menjadi penuhi mulut dengan firman. Ingat baik-baik, jangan penuhi mulut dengan nyanyian-nyanyian yang lain, tapi penuhi mulutmu dengan firman. Kita akan mulai mengenali daerah kekuasaan Tuhan atau pemerintahan Tuhan akan menjadi sangat nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, pemerintahan Tuhan di atas muka bumi akan menjadi jelas dan semakin jelas ketika saudara kita mengerti bahwa pola kegerakannya di masa lalu dapat dengan mudah ditelusuri dan dikenali. Oleh karena saudara, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kita tersedia menerima firman dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara ini akan memungkinkan kita untuk melihat sesuatu pergerakan yang signifikan secara luar biasa, secara profetik dari hari ke hari. Setiap kegerakan Tuhan terus bertumbuh, terus bergerak dalam hidup kita untuk menahan dan menghancurkan semua masa lalu, pergerakan-pergerakan yang mati. Dan gereja harus bangkit, kita semua harus bangkit, pemimpin harus bangkit, pelayan harus bangkit, jemaat harus bangkit. Kita harus bangkit bersama-sama di dalam roh, karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak. Dan kalau saudara terus merindukan Tuhan, maka saya percaya saudara akan mengalami bagaimana keterhubungan itu akan terbangun. Engkau akan mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa setiap hari engkau hidup dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya itu sebabnya mari kita terus tersedia, kita terus menyediakan diri, karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memastikan kita semua orang-orang benar sedang dimunculkan. Firman menjadi material yang amat sangat penting. Firman menjadi senjata penting dalam hidup kita, karena firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes katakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu menjadi manusia, dan ketika firman menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita, oh saya percaya sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupmu, karena engkau menghidupi firman, engkau memperkatakan firman. Firman menjadi senjata untuk menghancurkan segala pekerjaan setan. Katakan amin. Setiap hari pastikan deklarasikan firman-Nya di mulut kita yang sudah Dia taruh di dalam kita, di mulut kita, dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan menaruh firman di dalam mulut kita, karena Tuhan mau menyatakan jalan-jalannya, ya, jalan-jalannya makin menjadi jelas, jalan-jalannya makin menjadi nyata dari hari ke hari dalam hidup kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari pastikan dari hari ke hari Tuhan terus bekerja.
Dari hari ke hari Tuhan terus menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Orang benar yang berbeda yang sedang dimunculkan. Banyak orang akan berkata, ya kami juga hidup dalam firman. Tapi apakah firman itu bekerja memerdekakan kita atau tidak? Kalau gaya hidup kita belum terpola dengan benar, masih terlalu banyak hidup yang tidak akurat, kecewa, pahit, apalagi selalu terintimidasi, ketakutan, takut menjalani hidup, berbagai hal, takut sakit dan lain-lain, saudara. Saya pastikan saudara engkau tidak akan pernah alami pertumbuhan. Itu sebabnya ini perlu semua selaput-selaput yang menutup mata rohani kita harus segera disingkirkan. Harus segera saudara lucuti lapisan-lapisan kedagingan hal-hal yang tidak benar. Segera kita runtuhkan, kita robek semua dan kita pastikan firman harus bekerja memerdekakan kita. Katakan amin. Tanpa firman memerdekakan kita, firman hanya sebatas kita tahu saja. Dan itu tidak menjadi apa-apa dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari terus pastikan firman makin menjadi nyata dalam hidup kita. Firman harus terus menjadi senjata. Kalau saudara tahu rahasia firman ini, maka saudara akan menjadi gereja yang unstoppable. Karena kita terus mendeklarasikan firman. Mendeklarasikan firman yang luar biasa itu dalam hidup kita. Katakan amin. Hal yang ketiga saudara, tujuan ketiga adalah, perhatikan baik-baik. Tujuan yang ketiga adalah saudara, firman Tuhan di dalam mulut kita akan memungkinkan kita menjadi juru bicaranya. Katakan amin. Ingat saudara, ketika kemarin Mam sudah bagikan, kita menjadi juru bicara Tuhan, artinya kita menyampaikan firman, membagi firman kepada orang lain. Tanpa kita menghidupinya, itu nol besar. Kita harus menghidupi terpola dalam hidup kita. Mam kemarin tekankan di ibadah raya, firman harus menjadi gaya hidup kita. Firman harus dipolakan dalam hidup kita, sehingga gaya hidup kita tidak lagi gaya hidup duniawi, gaya hidup yang hal-hal yang tidak terbangun secara akurat, terus berjalan dengan sifat manusiawi, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat kedagingan. Tapi sebaliknya, hidup kita terbangun di dalam buah-buah roh. Hidup kita terus diisi dalam kebenaran. Kita menjadi pribadi yang luar biasa, karena firman itu menjadi gaya hidup kita. Jadi firman ketika terpola dalam hidup kita, kita menjadi juru bicara Tuhan. Kita menjadi juru bicaranya, sehingga tidak hanya untuk menyampaikan firman saja. Apalagi kita orang-orang sudah masuk dalam level pemimpin, kita tidak saja menyampaikan firman, tetapi kita sendiri hidup dalam kepalsuan. Kita sendiri tidak hidup akurat. Karena itu saudara pastikan, kalau firman ini ada di dalam kita, maka saya pastikan kita semua, firman bekerja merestorasi hidup kita. Firman mempengaruhi seluruh pola pikir kita, seluruh langkah-langkah hidup kita. Maka saya percaya saudara, hidup kita sendiri kita akan merasakan ada dampak, ada efek yang terjadi dalam hidup kita. Kita mulai merasakan bahwa kita tidak seperti kehidupan yang dulu. Kita tidak lagi melakoni kehidupan yang seperti dulu sebelum kita dibangun di dalam akurat, dalam kebenaran. Tapi kita menjadi pribadi yang dari hari ke hari hidup kita makin terpola dengan benar. Amin. Kita masuk gereja melayani, hidup kita berkata benar. Hidup kita tidak dalam kepalsuan lagi. Katakan amin. Kita tidak cuma sekedar terlihat di gereja begitu rohani, tetapi setelah itu saudara kehilangan kerohanian kita, kehilangan kesaksian di luar sana. Itu sebabnya saudara, mari seluruh hidup kita pastikan kita terus membangun. Firman harus terus memimpin kita. Firman harus menjadi pelita dalam hidup kita. Firman harus terus menjadi penuntun, terang, sinar yang terus membagi kita. Karena ketika firman hadir, maka yang gelap akan menjadi terang. Ruangan-ruangan, sisi-sisi gelap dalam hidup kita, oh dengar baik, akan diterangi oleh firman. Dan kegelapan tidak akan bisa bertahan. Ketika terang firman datang, kegelapan dan dosa apapun tidak akan bisa bertahan dalam hidup kita. Yang ada adalah terang itu akan menyilaukan hati kita, menyilaukan hidup kita, dan membuat kita hanya tunduk dan taat, berserah dan menerima kehendak Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Saya berdoa saudara, hidup kita dari waktu ke waktu. Amin saudara. Kiranya kita sebagai umat Tuhan, kita terus ketika saudara, karena seringkali begini, seringkali karena alasan inilah hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin berkata,
umat Tuhan yang telah disempurnakan, seperti Tuhan sendiri yang berbicara kepada orang-orang atas namanya. Itu merupakan sesuatu hak yang istimewa. Ya saudara, itu sebabnya Tuhan mengangkat para pembawa pesan, para pemimpin. Karena itu saudara, pastikan kita pemimpin, sebagai pemimpin terus terhubung dengan Tuhan. Ada keterhubungan secara akurat di dalam roh, menghidupi firman setiap hari, sehingga firman itu dapat mendisiplin kita. Kita tidak saja bicara firman, menyampaikan pesan, menjadi juru bicara, tapi kita sendiri ada batasan. Kita tidak hidup, kita tidak menghidupi firman. Firman itu tidak terpola dalam hidup kita. Sebaliknya, kita berharap umat lebih baik, kita berharap jemaat menjadi lebih baik. Oh dengar, tidak akan pernah terjadi sesuatu yang signifikan. Itu sebabnya ketika kita para pemimpin, level pemimpin, para pelayan, kita benar-benar mengalami keterhubungan di dalam roh, di ruang tahtanya, kita mengalami keterhubungan dengan Bapa, maka saya percaya Bapa surgawi akan terus memastikan firman di-download oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga hari lepas hari hidup kita makin menjadi clear. Tidak ada lagi hal-hal yang kita melayani bukan karena uang, kita melayani bukan karena tidak ada kegiatan, kita melayani bukan karena supaya dikenal, kita melayani bukan karena memang itu adalah kewajiban, tapi kita sungguh-sungguh mengerti tujuan Tuhan buat hidup kita, bahwa kita adalah pembawa mandat kerajaan. Jika kita adalah pembawa mandat kerajaan, hidup kita mempolakan kebenaran, maka kita menjadi representasi dari kerajaannya itu sendiri. Katakan amin. Oh haleluya, saya percaya saudara, dari hari ke hari mari terus pastikan Tuhan mengangkat para pemimpin, Tuhan mempercayakan para pemimpin. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita harus belajar untuk terus peka, dengarkan arahan Tuhan. Mungkin Tuhan percayakan sebuah pernyataan pada pelayanmu, pada jemaatmu. Dengarkan, evaluasi, dan tangkap apa yang Tuhan sedang bicara. Karena ketika engkau mencoba menutup pesan itu, engkau merasa rohani lebih daripada mereka. Karena mungkin kita merasa sebagai pemimpin, oh itu tidak benar kalau kita dengar jemaat. Maka saudara, artinya sadar atau tidak, engkau sedang menutup anugerah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Karena setiap tujuan Tuhan, pasti kita juga mengevaluasi, pasti kita juga akan menguji sebagai pemimpin. Dan izinkan dengan rendah hati, ditemukan Tuhan hati yang terus haus dan lapar akan Dia. Katakan amin. Saya percaya saudara, Tuhan tidak ingin sekedar kita menjadi pembawa pesan, cuma sekedar bawa pesannya, tapi kita tidak hidupi pesannya. Mari hidupi pesannya. Seluruh keluarga rohani, oh membicara dari tempat ini, hidupi firman-Nya, hidupi pesannya. Karena kalau engkau hanya membawa pesan, hanya sekedar mengirimkan pesan itu pada orang lain, tapi sebenarnya engkau tidak hidup di dalam pesan itu, orang lain diberkati, engkau sendiri tidak diberkati. Oh dengar para pemimpin, jika kita juga hanya menyampaikan pesan, jemaat diberkati karena itu firman-Nya, kebenaran daripada Allah itu sendiri, dan itu adalah pribadi Allah. Jemaat dilawat, jemaat dipulihkan, tapi kita tidak, karena kita hanya menjadi pembawa pesan, tidak menghidupi firman itu. Amin. Mari kita terus introspeksi diri kita, evaluasi seluruh kehidupan kita. Katakan amin, sehingga seluruh kehidupan kita terus dibangun secara akurat. Katakan amin. Saya percaya saudara, dari hari ke hari kita sudah begitu berputar-putar. Artinya firman yang luar biasa sudah datang kepada kita, terus membangun hidup kita. Dan saya percaya, saya pastikan bahwa semua kita saudara, pasti kalau kita sungguh-sungguh mengingini Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, maka saya percaya firman ini yang dalam bahasa Ibrani adalah dabar. Dabar ini akan bekerja berotoritas, membebaskan kita, membuat kita merdeka dari semua ikatan-ikatan, dari semua belenggu-belenggu, dari cara pola pikir yang salah, dari tujuan-tujuan, agenda-agenda pribadi yang hanya mengejar berkat secara pribadi. Tetapi saudara, ketika firman itu bekerja, kita tidak lagi hanya mengejar agenda pribadi, tapi agenda Tuhan itu di atas segala-galanya. Katakan amin. Mari saudara terus pastikan hidup kita dari hari ke hari. Samuel dia mengalami kondisi yang begitu dia menerima pesan
pesan Tuhan, dia belum secara penuh bertumbuh, tapi dari hari ke hari dia melewati proses. Amin saudara. Pastikan juga kita dari hari ke hari terus alami proses. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, izinkan hatimu untuk dibuka, izinkan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu untuk menerima koreksi daripada Tuhan, dan membiarkan dia untuk menghasilkan hati yang kembali didapati Tuhan, sungguh-sungguh haus akan dia, sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai dia. Katakan amin. Mungkin selama ini kita terlihat rohani, melayani, tapi hati kita tidak lagi terkoneksi akurat, tidak ada lagi keterhubungan yang begitu kuat, sehingga kita merasa seperti sudah hambar. Kerohanian kita tidak lagi bergairah, bersemangat, bahkan sudah mungkin dengan kondisi yang sebenarnya berjalan seperti orang yang babak belur. Mari saudara, hari-hari ini saya berdoa, biarlah Dabar ini yang adalah firman destiny ini, biarlah terus mendorong kita alami kemajuan. Kita harus evaluasi seluruh hidup kita dan mengizinkan firman bekerja, mengizinkan Tuhan terus bekerja dari waktu ke waktu, karena tujuan Tuhan adalah mendapati kita agar kita didapati menjadi jemaat orang benar yang berbeda, yang dapat merepresentasikan bahwa perkataan Tuhan itu ada di dalam kita, hidup di dalam kita, bermanifestasi dalam kita, dan kerajaannya makin nyata memenuhi bumi ini. Katakan amin. Begitu banyak gereja saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang terus haus akan dia, untuk dia kembali pulihkan dan dihubungkan dengan dirinya. Dia merindukan gereja bangkit di dalam roh tidak terkecuali. Mau gereja apapun dia rindu kita semua bangkit di dalam roh. Tetapi persoalannya adalah, apakah saudara tersedia atau tidak? Apakah saudara meresponi dia atau tidak? Seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah, begitu firman Tuhan datang keras, kita mulai bentengi diri, kita mulai menolak, kita mulai memikirkan hal-hal yang mungkin posisi kita terganggu, dan sehingga saudara harusnya kita masuk dalam kegerakan apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin pelayan, mungkin jemaat. Kita tidak menjadi tersaingi oleh karena mereka mungkin menjadi lebih baik, tetapi saudara harusnya kita sadar bahwa mereka adalah anak-anak di dalam rumah, dan ini akan membuat mereka dari hari ke hari menjadi pribadi yang luar biasa akan menopang pelayanan. Katakan amin. Mari kita terima koreksi apa yang firman sudah nyatakan, apa yang kebenaran sudah bukakan kepada kita. Menjadi pemimpin memang tidak mudah, menjadi pelayan memang tidak mudah, tetapi saya percaya ketika engkau tidak lagi berjalan dengan keprofesionalanmu, engkau tidak berjalan dengan skillmu, dengan kekuatanmu, tapi engkau memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Karena ketika engkau mengkolaborasikan hidup, engkau serahkan kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh, skillmu akan makin meningkat, ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan, sehingga engkau menjadi pelayan yang maksimal bagi dia. Katakan amin. Oh, saya berdoa, biarlah firman-firman yang terus didengar, engkau mendownloadnya. Saya percaya untuk kebutuhan rohanimu, saya percaya hidupmu tak akan sama. Katakan amin. Izinkan kebenaran ini terus bekerja, karena ketika kebenaran bekerja dari hari ke hari saudara, engkau akan mengalami firman itu sungguh-sungguh menjadi gaya hidupmu. Mengampuni tidak lagi saudara terganggu. Kalau saudara tersakiti, saudara kecewa, saudara dengan mudah menyelesaikan, saudara dengan mudah melewati hari-harimu, karena firman mengajarkan. Jadi firman tidak sekadar menjadi informasi lagi, tapi firman membebaskan kita dari hati yang terluka, dari hati yang kecewa, dari hati yang tersakiti, dari hati yang tertuduh, dan lain-lain. Firman akan membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan ini. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus, seluruh jemaat alami kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Engkau tidak memiliki lagi hati yang rentan, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah pahit, mudah mengeluh, mudah bersungut. Tidak lagi. Katakan amin. Karena firman terus bekerja men-set hidup kita. Amin. Kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 8. Mari buka sama-sama Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10.
Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Ayo kita bisa baca sama-sama di situ. Roma pasal 10 ayat ke-8 dikatakan begini. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini Paulus berkata di dalam kitab Roma ya, buku Roma dikatakan di situ. Di perikopnya di atas dikatakan kebenaran karena iman. Jadi saudara pastikan terus membangun hidup kita di dalam kebenaran, karena kebenaran akan menjadi dasar keyakinan kita. Ketika kita meyakini itu adalah kebenaran yang tidak akan terbantahkan, kebenarannya adalah absolut. Kebenaran Tuhan begitu absolut. Kalau engkau mempercayai kebenarannya, maka itu absolut bagi hidup kita. Katakan amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, Alkitab berkata seperti ini dalam terjemahan firman Allah hidup. Sebab keselamatan yang datang karena iman kepada Kristus. Perhatikan. Sebab keselamatan yang datang karena iman kepada Kristus, yaitu keselamatan yang kami beritakan, dapat kita peroleh dengan mudah. Amin. Lalu dikatakan di sini, sebenarnya keselamatan itu berada dekat sekali, sedekat hati dan mulut kita sendiri. Katakan amin. Keselamatan, apa itu keselamatan? Artinya kebenaran yang sebenarnya menjadi jaminan kita, kebenaran yang memerdekakan kita, senjata yang mampu melawan musuh, sehingga kita selamat, kita aman, kita terlindung, kita tidak mengalami bahaya, kita tidak terancam hidup kita, tapi kita dalam lindungan Tuhan. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah hidup di sini, amin saudara. Jadi dia begitu dekat, firman yang kita miliki, firman yang sudah di-download dalam hidup kita. Oleh iman kita kepada dia, itu menjadi mudah kita mengaksesnya. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Ketika firman berbicara, artinya kita menerima firman dan di dalam dia, hanya di dalam dia, saya ulangi sekali lagi, hanya di dalam dia ada jaminan, ada keberanian, ada kekuatan dan kemenangan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kata firman Tuhan. Amin. Jadi mari beri diri kita dari hari ke hari untuk terus diset dalam kebenaran, karena firman itu begitu dekat di mulut kita. Jadi kalau saudara sudah tahu firman harus dikembangkan, firman harus dideklarasikan, tidak cuma dibungkam, ditutup di dalam mulutmu, engkau tidak akan pernah mengalami hidup yang damai, hidup yang sukacita, hidup yang damai sejahtera. Tapi saudara terus ada di dalam bahaya, dalam ancaman, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang sebaliknya terjadi justru kita melakoni kehidupan yang penuh dengan persungutan. Hati kita tidak bisa terkendal. Kita menjadi orang yang pelin-pelan. Kita menjadi orang yang tidak jelas. Kita menjadi orang yang rapuh. Kita menjadi orang yang tidak bisa move on untuk bisa melihat hal besar. Karena selalu kita lihat diri kita. Tapi pada waktu firman diucapkan dalam hidupmu, dengar baik, hidupmu tak akan sama. Engkau akan mengalami bagaimana firman itu membebaskan kita. Katakan amin. Nah, firman ini saudara, kalau kemarin mangkok bakar, ya, itu begitu saudara memiliki kerinduan, memiliki hati yang terbuka, itu firman begitu melekat. Dengan mudah sekali firman nempel. Kalau saudara dapat bayangkan ada besi berani gitu, saudara taruh misalnya di pasir lah. Makanya ini ada magnet ya, ada dia begitu mudah sekali merekat. Ya, jadi saudara begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita sejenis, kita rindu Tuhan, kita rindu kebenaran, maka saudara kau akan mengalami begitu dengan mudahnya mencerna firman. Kau dengan sendirinya begitu akrab, begitu intim. Firman datang kau tidak menjadi memblok gitu, karena saudara engkau merasa mungkin kebenaranmu lebih tinggi. Dengar, kebenaran manusia bagikan kain lara di hadapan Tuhan. Apapun kita, siapapun kita, kalau kita sudah bertemu dengan kebenaran, semua kebenaran ini harus rontok, harus gugur. Kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Izinkan Tuhan terus bekerja. Amin saudara. Itu sebabnya mari saudara, saya pastikan apabila pengurapan Tuhan, kasih karunia berkhotbah di dalam pengurapan itu
diberikan kepada kita dalam pelayanan sebagai pemimpin. Saya sadar bukan dengan kekuatan saya untuk bisa meyakinkan saudara, tetapi gaya hidup yang saya bangun dalam pola ilahi, pola kebenaran. Saya terus membangun hidup saya hubungan akurat dengan Tuhan, mempolakan diri dalam kebenaran. Terus firman menjadi filter untuk terus mengawasi, mengontrol hidup kita. Maka setiap kebenaran disampaikan itu adalah demonstrasi dari ruang tahta. Firman yang disampaikan, kebenaran disampaikan. Ada banyak orang mengalami kelepasan karena firman api itu pergi membakar setiap yang daging, membakar setiap yang tidak benar. Dan yang terjadi adalah pemurnian hidup rohani kita dari hari ke hari, makin kudus, makin disucikan oleh kebenaran itu sendiri. Katakan amin. Tanpa firman saudara kita tidak akan sanggup. Amin. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Waktu saudara dan saya terus bertumbuh dalam Tuhan, dengar baik-baik, proses pertumbuhan rohani kita alami. Hikmat juga terus bertambah di dalam kita untuk membuat kita makin dewasa. Ingat baik-baik saudara, tidak secara instan langsung datang hikmat, tapi kita harus terus melatih diri, menghidupi firman, memperkatakan firman. Maka setiap kali saudara terus mengalami berbagai kondisi dan keadaan yang seringkali dalam, kalau kita flashback ke belakang, ada banyak kali tidak akurat kita memilih jalan atau mengambil keputusan. Saudara, justru sebaliknya, di titik ini dari hari ke hari, hikmat itu makin bertumbuh di dalam engkau. Hikmat Tuhan makin nyata. Kita makin bijak dalam menjalani hidup. Tidak mudah lagi terpengaruh. Tidak mudah lagi dengan mudah dengar apa kata orang, berusaha membela diri, berusaha memposisikan diri sebagai orang yang lebih mungkin membela diri untuk supaya meyakinkan orang bahwa tidak seperti itu. Tidak penting saudara, karena kebenaran tidak perlu dibela. Kalau itu terpola dalam hidupmu, hidupmu akan menunjukkan buah. Karena dari buahnya kita akan mengenal siapa pengikut Tuhan itu. Dari buahnya, dengar baik-baik, dari buahnya orang akan mengenal siapa kita. Banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Oh, dengar baik, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang berseru Tuhan, Tuhan, aku tidak kenal. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah akan masuk dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Sebentar saudara, lebih baik kita baca Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Perhatikan, kita baca mulai ayat 9, ayat 20. Ayat 20 sampai 21, terus sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, tidak akan mudah diselewengkan. Kalau engkau melihat buah, kalau engkau melihat kehidupan yang dipolakan itu seperti apa dalam kebenaran, orang-orang yang terus memburu Tuhan, orang-orang yang terus mengejar Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya engkau akan melihat buah itu. Sehingga di sini dikatakan, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau pohon mangga berbuah durian, itu sangat-sangat tidak mungkin. Amin. Ya, kecuali lagunya Beribu Selima. Haleluya. Amin saudara. Tapi kita pasti kalau pohon mangga pasti berbuah mangga, pohon durian berbuah durian. Tidak mungkin pohon mangga berbuah durian, pohon durian berbuah mangga, tidak mungkin. Itu menjadi tanda tanya besar. Ada keanehan yang viral di mana-mana. Oh haleluya. Ayat 21 dikatakan, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 21, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan, perhatikan kalimat ini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Garis bawahi, bukan semua orang boleh berseru Tuhan, Tuhan. Semua orang boleh berkhotbah, semua orang boleh bernubuat, semua orang boleh mengusir setan, semua orang boleh bersaksi tentang Tuhan, tentang apapun yang Tuhan kerjakan. Tapi dengar baik, Tuhan berkata di sini, ya Tuhan akan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ingat, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Garis bawahi, melainkan. Artinya saudara, sesuatu yang berbeda, bukan sekadar bicara Tuhan, bukan karena kita sudah familiar melayani maka otomatis kita masuk sorga. Haleluya.
Ayat 21 dikatakan 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, mengusir setan, bernubuat, bersaksi tentang Tuhan, apakah itu adalah sebuah kejahatan? Tidak. Tapi Alkitab berkata di sini, enyala dari hadapanku kami semua pembuat kejahatan. Karena saudara, Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Dikatakan tadi bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Yesus berkata, karena itu pola harus terbangun. Kenapa Yesus sudah berbicara di Matius pasal 7 ini? Karena gereja tidak boleh hanya sekedar familiar, sudah biasa tentang bicara surga, tentang bicara kebenaran. Tapi pola harus terbangun. Apa artinya saudara mereka bicara kebenaran, mulut mau berbusa-busa lain, tapi kalau tidak terpola, hidup kita tidak terbangun akurat. Kecewa ya masih kecewa, pahit hati ya masih pahit hati, menggosip orang, menuduh orang, menghakim orang, masih seperti itu. Tidak ada sesuatu yang berubah. Sebabnya Tuhan Yesus di sini, ini pola saudara. Kalau kita baca Injil Matius, saudara, kita di sini mulai dari ayat pasal di buku Matius ini saudara, ini pola yang Tuhan sedang merestorasi kita, merestorasi gereja. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita berdoa, kita harus mengampuni. Kebanyakan kita berdoa, oh haleluya luar biasa, tapi kita tidak mengampuni orang. Saudara, kita harus bebas, kita harus betul-betul merdeka, karena Tuhan mengajarkan kepada kita. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, siang hari ini percaya kita semua akan terus ditolong oleh Tuhan. Pelayanan roh dan firman dari hari ke hari akan terus melepaskan hikmat Tuhan. Untuk tujuannya adalah mendewasakan kita, mengalami proses pendewasaan. Kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita akan mengalami proses pendewasaan, mengubah pola pikir kita yang salah, yang selama ini keliru, yang selama ini doktrin kita salah. Kita mulai diselaraskan kembali, kita kembali dibenahi, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Hidup kita menjadi serupa dengan apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan lakukan selama dia ada di bumi, selama dia melayani 3,5 tahun. Mari saudara, Roh Kudus kiranya menyingkapkan kepada kita dari waktu ke waktu firman yang di-download buat kita akan menjadi pesan yang amat sangat penting. Mam, dengan cepat selesaikan ini. Dengar baik-baik bahwa dimensi pewahyuan akan terus menjadi warisan kita ketika kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dimensi pewahyuan akan sangat-sangat luar biasa, di mana firman dan roh ini akan bekerja. Kuasa roh dan firman akan terus bersinergi, akan terjadi untuk mendewasakan kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya berkenaan dengan dimensi pewahyuan ini ada 4 hal penting. Dengar, yang pertama, semua yang disediakan oleh Allah bagi kita akan disingkapkan kepada kita. Dengar baik, semua yang disediakan Allah bagi kita akan disingkapkan kepada kita. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang rahasia dan tersembunyi. Semua yang Tuhan sediakan akan di-download dalam hidup kita. Karena itu bersiaplah. Kualitas hati kita penting. Kualitas hati kita sangat menentukan. Kita tidak cuma punya firman, kita tidak cuma dengar firman, tapi mari arahkan hatimu dari hari ke hari. Fokuskan dirimu bahwa hanya Dia satu-satunya model bagi kita. Dia yang akan menyelaraskan kita dari hari ke hari. Amin. Kita berkata dalam 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, bersiaplah ketika hidupmu makin murni, makin bersih, makin tulus. Oh, percayalah, Tuhan akan terus menyatakan hal-hal yang baik akan datang dalam hidupmu. Oh, akan menyerbu kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu akan datang dalam
Allah akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Oh haleluya. Korata syakara labase, likata karalabas syakara labasikia labase. Saya berdoa saudara, semua ini adalah segala sesuatu tentang apa yang dipersiapkannya, apa yang Bapa persiapkan untuk diberikan kepada kita gerejanya. Bersiaplah dan bersiaplah. Yang kedua, dengar baik hal yang kedua, dimensi dari pewahyuan, pelayanan roh dan firman ini akan bekerja makin nyata. Sebentar saudara. Yang kedua saudara perhatikan. Roh Kudus. Yang kedua, dengar baik, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah atau hal-hal yang ada jauh di dalam hati Tuhan akan disingkapkan kepada kita. Tadi hal yang disediakan, tapi ini apa yang ada di dalam hati Allah akan disingkapkan kepada kita. Artinya dia akan bukakan, pewahyuan akan terus datang kepada kita untuk memastikan kita terbangun secara akurat, makin terus bertumbuh, makin dewasa di dalam dia dari hari ke hari. Katakan amin. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk memastikan hal yang kedua ini, bahwa tidak ada lagi hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia akan bukakan dan singkapkan ketika gereja tersedia. Dengar baik, ketersediaan kita sangat menentukan. Kita tidak akan mungkin menerima pewahyuan firman kalau firman itu menjadi mubasir, kalau firman itu kita tidak hidupi, kalau firman itu kita tidak polakan dalam hidup kita, kalau firman itu tidak kita demonstrasikan dalam hidup kita. Tidak akan mungkin, karena ini bicara tentang pribadi Tuhan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan. Mari saudara kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Alkitab berkata seperti ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan amin. Kalau kita terus alami keterhubungan secara akurat dengan ruang tahtanya, dengan Bapa, maka saya percaya hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, Roh akan menyelidiki segala sesuatu, sehingga yang tersembunyi itu tersingkap, sehingga yang tersembunyi itu akan dibukakan. Dikatakan di sini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikianlah pula demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Kalau roh Allah di dalam kita, maka kita terhubung dengan dia, maka tidak ada apapun yang di dalam dirinya disembunyikan bagi kita. Saudara ingat bagaimana Abraham, bagaimana Nuh, dia memberitahu segala, bagaimana Musa, dia beritahu segala sesuatunya kepada mereka. Dia menganggap mereka pantas untuk mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, dia tawar-menawar masalah Lot, keponakannya. Tuhan berkata, tidak akan mungkin aku tidak memberitahu kepada engkau. Dan saya percaya bahwa seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang terus membangun hidupnya terhubung dengan Tuhan, maka segala sesuatu, apapun dalam proses kehidupan, proses pelayanan, selalu kita dengar suara Tuhan dari ruang tahtanya. Katakan amin. Mari terus pastikan hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan dimensi pewahyuan berkenaan dengan warisan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita secara spiritual. Gereja orang benar berbeda dimunculkan. Hal yang ketiga adalah pikiran Tuhan atau apa yang ada di dalam pikirannya dan petunjuknya akan disingkapkan kepada kita. Katakan amin. Pikiran Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus. Pasal yang ke-11, saudara, dikatakan di sana, siapa gerangan manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Tadi Mam sudah bacakan, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, di dalam diri Allah selain roh Allah. Perhatikan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain.
Dengar baik-baik, mau ulangi sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain, atau bagaimana pribadi orang itu sebenarnya, kecuali orang itu sendiri. Dan tidak seorang pun dapat mengetahui pikiran Allah kecuali Roh Allah sendiri. Katakan amin. Kalau Roh Allah sendiri membukakan, menyingkapkannya kepada kita karena keterhubungan kita, maka inilah yang kita akan terima. Pikiran Tuhan atau apa yang ada di dalam pikirannya itu hal ketiga, saudara. Dan petunjuknya, petunjuk arahan, komando, dia akan singkapkan, bukakan, berikan kepada kita. Katakan amin. Oh haleluya. Saya berdoa kita semua, pikiran Tuhan akan ditaruh di dalam pikiran kita. Amin. Sudah apa yang baik, menyukai apa yang baik yang Tuhan pikirkan tentang perubahan, tentang pemulihan, tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana orang bisa menjadi lebih baik, hidupnya terus dipulihkan, mengalami perdamaian, mengalami pemulihan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, terus mengalami hal-hal baik. Bahkan setiap kali kita mengalami sebaliknya, mengalami hal yang tidak baik, dia balikan itu, dia ubahkan kita untuk belajar dari hal yang tidak baik menjadi kebaikan. Roma 8, dia turut bekerja karena dia tidak menginginkan kita mengalami terpuruk, mengalami gagal, mengalami binasa, tetapi dia menginginkan kita mengalami kehidupan yang berkemenangan, sehingga bisa menceritakan kemuliaan, kedahsyatan, kebesaran, dan kehebatannya Tuhan. Amin, saudara. Biarkan pikiran Tuhan menguasai hidup kita. Pikiran Kristus akan diberikan kepada kita. Dengar baik-baik. Pikiran Kristus akan diberikan kepada kita. Dapat untuk apa, saudara? Sehingga kita dapat memikirkan pikirannya, dan dengan demikian kita dapat menyelaraskan jalan-jalan kita. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan Tuhan menaruh pikiran Kristus diberikan kepada kita, sehingga saudara, apa maksudnya? Supaya kita menyelaraskan ketika kita memikirkan tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, kerinduan, keinginan Tuhan untuk pemulihan, untuk agenda, untuk tujuan destininya. Maka saya percaya, saudara, kita akan terus diselaraskan. Kita akan menjadi representasinya di bumi. Itulah tujuannya, kita menjadi representasinya di bumi. Karena itu memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Kitab Kolose katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita terlalu berfokus dengan perkara di bumi, seringkali kita menjadi error. Karena dunia terus berlomba dengan berbagai hal. Dunia dengan segala hal boleh membunuh iman kita, tetapi iman mengalahkan dunia. Miliki iman itu, firman iman yang akan mengalahkan dunia. Artinya mengalahkan dunia. Dan kata lain di sini, saudara, kita akan hidup melampaui batasan-batasan. Kita akan hidup melewati batasan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang Tuhan akan demonstrasikan dalam kehidupan gereja yang tidak biasa. Orang benar yang dilahirkan hari-hari ini, orang benar, generasi yang dilahirkan hari-hari ini dan hari-hari ke depan akan dimunculkan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, saudara, yang terakhir, dimensi pewahyuan. Tujuan daripada dimensi pewahyuan yang keempat adalah, saudara, tersingkap kepada kita sehingga kita makin mengerti dan memahami. Yang keempat adalah kita akan mengetahui segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Perhatikan baik-baik. Maksudnya apa, Mam? Jangan salah dimengerti. Kita baca 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, saudara, ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Bukan ayat 2, ayat ke-12 dikatakan begini. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Oh, haleluya. Ingat, kita tidak menerima roh dunia, roh yang lemah, roh yang tidak berdaya. Tetapi saudara, di sini katakan apa? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal daripada Allah. Ingat sekali lagi, kita tidak menerima roh yang dari dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Katakan amin. Kita tahu, kita mengerti, karena pewahyuan itu dibukakan kepada kita, sehingga kita terus bertumbuh, makin mengenal, makin mengerti apa pikiran Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Alkitab berkata, rancangan-rancangannya itu memang bukan rancangan kita, tetapi pada waktu disingkapkan, kita akan mulai memahami. Kita mengalami kehidupan yang terus menjadi intim dengan Dia.
dia, maka firman tidak lagi rahasia. Isi hatinya, pikirannya, tapi itu di-download bagi kita. Roh Kudus menyelidiki dan mendownloadnya bagi kita. Katakan amin. Luar biasa kah tidak? Kita tidak menerima roh dari dunia ini, amin. Tapi kita menerima roh daripada Allah. Ingat, perbedaan roh dunia itu lemah, tidak berdaya. Tapi roh Allah, roh yang hidup, memberi kehidupan, memerdekakan kita, membebaskan kita, membuat kita melihat masa lalu kita tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kita terpuruk. Tapi kita meninggalkan dan melihat masa depan yang cerah. Kita melihat Tuhan menyediakan rancangannya dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Perhatikan saudara, kita tidak perlu mencari sesuatu yang saudara mungkin hilang dari hidup kita. Artinya kita dapat mendesak musuh mundur. Hal-hal yang seperti Mam kemarin sudah sampaikan, saudara, karena Tuhan selalu akan membawa kita pada hal-hal yang baru. Amin. Hal-hal yang sudah usang diganti dengan hal yang baru. Tuhan akan makin bekerja dari hari ke hari. Tuhan akan terus membawa kita, memastikan kita terus dibangun. Ya, untuk kita mengetahui bahwa betapa Tuhan begitu luar biasa bekerja, bergerak dalam hidup kita. Di dalam roh Dia akan terus melepaskan kita semua bentuk perambahan-perambahan. Kalau hatimu tertuju kepada Tuhan, kebenaran akan terus membebaskan kita. Terjadi kemerdekaan, terjadi pembebasan, terjadi kelepasan setiap pribadi. Musuh tidak akan lagi bercokol dalam hidup kita, tetapi semua benteng-bentengnya, benteng-benteng pemikiran, keangkuhan, kesombongan dihancurkan, diruntuhkan. Dan hanya firman yang absolut itu harus bekerja untuk memastikan kita terbangun, sehingga saudara menjadi representasi kerajaan Allah di bumi ini. Kristus menjadi nyata lewat hidup kita. Kita menjadi surat yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga banyak orang pun akan dipulihkan. Banyak orang pun akan alami perjumpaan, hubungan pribadi mereka dengan Tuhan menjadi pulih. Karena itu mari kita semua serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pelayanan firman dan roh, kuasa yang akan memiliki kuasa, akan memiliki pengaruh yang dahsyat, yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa. Karena saudara, kita tersedia, kita mau, maka Dia terus akan membaharui pikiran kita. Melalui pewahyuan itu, Bapa akan terus mendownloadnya melalui Roh Kudus. Lewat Roh Kudus akan dikirim lagi kepada kita, dibukakan lagi kepada kita, sehingga kita berjalan dengan pikiran Kristus. Kita tidak lagi berpikir seperti orang dunia berpikir, tapi kita berpikir mengenakan pikiran Kristus, kebenaran. Apa itu? Pikiran Kristus, pikiran kebenaran, di mana kita rindu melihat orang-orang mengalami kasih, mengalami pemulihan, bukan melihat orang sebaliknya terpuruk, bukan sebaliknya melihat orang mengalami penderitaan. Tetapi saudara, kita rindu orang-orang dilepaskan hubungan dengan Tuhan, keterhubungannya menjadi pulih. Karena di dalam roh hanya ada satu kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Kekuatan daripada Roh Kudus akan bekerja menyelaraskan hidup kita. Katakan amin. Perhatikan di 1 Korintus, yang minta waktunya sedikit ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 16, masih di pasal yang sama. Ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan amin. Kami, saya, saudara, ketika firman ini di-download, ketersediaan kita untuk menerima koreksi, menerima firman, membenahi hidup kita menjadi terpola, maka pikiran Kristus akan menjadi pikiran kita. Kita tidak lagi memiliki pikiran duniawi, tetapi pikiran Tuhan akan menjadi pikiran kita. Kita akan terus hidup di dalam kebenaran dari hari ke hari. Kita tidak mengetahui pikiran Tuhan, tidak dapat menasihati Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat memerintah Dia, karena sesungguhnya segala pemikiran dan keputusan adalah miliknya, berasal darinya. Segala sesuatu dimulai dari Dia. Dialah yang memprakarsai segala sesuatu. Nah, tetapi ketika pikiran kita, dengar baik-baik, mengulangi sekali lagi, tetapi ketika pikiran kita telah diperbaharui. Ingat baik-baik, ketika pikiran kita telah diperbarui dan memiliki pikiran Kristus, maka kita dapat belajar terus dari hari ke hari, dipolakan dalam kebenaran, berserah pada apa
apa yang menjadi kehendaknya, berserah kepada kebenaran. Kita mengikuti, kita taat, karena saya percaya kehendaknya dan rencana Bapa itu sempurna. Amin. Pikiran dan perilaku Kristus, saudara, adalah bagaimana saudara kita mempelajari. Kita melihat bagaimana contoh dan teladan yang dia sudah tunjukkan. Taat kepada Bapaknya, amin. Menyenangkan hati Bapaknya dalam segala hal. Saya berdoa kita semua, pikiran Kristus ditanamkan di dalam roh kita, dan itu adalah hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. Saya berdoa saudara, kita semua dari hari ke hari terus alami pemulihan, terus alami terobosan. Pola pikir yang tidak dibenahi akan merusak kita, tetapi ketika pola pikir kita telah diperbaharui, kata firman Tuhan tadi 1 Korintus 2 ayat yang ke-13, saudara. Ketika pola pikir kita telah diperbaharui, maka saya percaya kita akan memiliki pikiran Kristus. Amin. Dari hari ke hari hidup kita makin bertumbuh, makin strong, makin kuat, seperti anak Allah yang hidup, yang mampu menghadapi segala tantangan apapun, sebagai anak yang sudah diagendakan oleh Bapa untuk ada di dunia, untuk melepaskan semua orang dari dosa, untuk menebus segala dosa-dosa orang yang ada di seluruh muka bumi. Dan dia belajar taat kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. Putar kembali apa yang pernah bagikan. Yesus adalah anak Allah, dia adalah model kita. Katakan amin. Dari bagian ini saya berdoa kita semua terus makin menjadi kuat. Akan terus Tuhan memimpin kita, akan terus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan roh pewahyuan itu terus menyelaraskan hidup kita. Setiap firman akan kita terus terima dengan sukarela. Ingat sekali lagi, dengan sukarela. Dan izinkan dia terus membentuk kita. Roh Kudus, ingat, Roh Kudus jadi pelatih. Kalau dia melatih kita belajar, dengarkan dan taat. Seperti apa yang pernah Mam saksikan. Ketika kita mengabaikan arahan-arahan, Roh Kudus mengingatkan kita tentang sesuatu hal. Belajarlah untuk taat. Karena sesuatu tidak bisa dikembalikan ketika itu sudah terjadi. Artinya kita mengalami musibah, kita mengalami keadaan-keadaan yang artinya merugikan kita. Karena itu dengar-dengaran. Katakan amin. Menutup dengan ini, mari firman. 3 tujuan penting firman di dalam mulut kita yang begitu berkuasa. Lalu 4 hal penting, dimensi pewahyuan daripada firman itu, di mana Tuhan akan mewahyukan dirinya. Dia akan membukakan kepada kita. Itu tadi 4 hal Mam sudah bagikan. Amin. Karena ketika saudara terhubung, maka Tuhan akan terus makin bekerja menjadi nyata, sehingga tidak ada hal-hal yang tersembunyi lagi. Apa yang dia sediakan, itu disediakan bagi kita. Apa yang tersembunyi dalam hatinya, di dalam sebagai rahasia dalam dirinya, Roh Kudus akan meninjau. Roh Kudus akan menyatakan itu, sehingga kita menjadi mengerti. Pikirannya akan di-download bagi kita. Kita akan makin mengerti, sehingga tujuan-tujuannya menjadi makin jelas. Amin saudara. Mari siang hari ini kita percaya kuasa Tuhan, firman Tuhan sudah datang. Firman terus membebaskan kita, melepaskan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bebas, menjadikan kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Katakan amin. Dia satu-satunya, dia adalah model. Ya, kalau kita melihat dia begitu taat, begitu setia kepada Bapaknya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk taat dan mengambil model yang lain, atau saudara merasa diri saudara mampu. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita semua termasuk Mam, hanya karena anugerah kita bisa ada sampai hari ini. Hanya karena anugerah kita dipercayakan Tuhan, kita dipolakan, karena kita memiliki hati yang tersedia. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi kita terus merendahkan hati. Kita terus berkata, Tuhan, ini hidup kami. Tanpa Tuhan aku tidak akan sanggup. Tanpa Tuhan aku tidak akan bisa membawa jemaat ini untuk dapat mengalami Engkau, untuk dapat bertemu, mengalami kehidupan yang terpola dengan benar. Mari miliki hati yang rendah, miliki hati yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Miliki itu sehingga engkau akan dibentuk olehnya. Dia akan datang, dia akan muncul. Kita bahagia katakan, Tuhan yang kamu cari itu akan muncul di dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saudara, hari ini Tuhan tolong kita semuanya, sehingga kita terus makin lebih lagi di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ayo doa, deklarasikan firman yang saudara sudah terima. Firman di dalam mulut kita, apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, firman-firmannya terus
terus Engkau pakai untuk membangun hidupmu. Ayo mari siang ini Tuhan bekerja. Taralaba syaka taralaba ralaba likata karalaba syaka ralaba duraba sebera ralaba siki ralaba. Iya raba, api Tuhan membakar kita semua. Api Tuhan memurnikan kita. Hari-hari ini terjadi pemurnian. Hari-hari ini pemurnian harus terjadi. Saudara dan saya harus terus menerima koreksi daripada firman. Firman bekerja, anugerahnya mampukan kita. Miliki hati yang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Oh, aku tidak akan mampu menjalani hari-hari ke depan jika Tuhan tidak membangun aku. Jika firman tidak datang di dalam hidupku, aku tidak akan bisa, aku tidak akan sanggup. Oh, aku putuskan untuk melekat dengan Engkau. Bangkitlah generasi yang berbeda. Oh, saya akan deklarasikan hari ini, lahirnya generasi orang benar sedang bangkit hari-hari ini, sedang terpola dalam hidup kami, bahwa orang benar hidup oleh iman. Fakta apapun dapat berubah karena firman di dalam kami, firman di dalam mulut kami, firman yang berotoritas, firman yang berkuasa, firman yang menerobos. Terjadilah atas seluruh hidup kami. Hamba berdoa siang ini, setiap kami menerima impartasi firman, segala bentuk kehidupan yang terdistrat oleh karena banyak hal, kami berdoa luncuti kekuatannya. Hati pikiran kami terpola dalam kebenaran. Aku deklarasikan hati yang bersih, hati yang murni, pikiran Kristus ada dalam pikiran kami, perasaan Kristus, kehendak Kristus yang ada. Kami terus menjalani hidup kami bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu di-download bagi kami. Hikmat yang terus bertambah, menyingkapkan kebenaran makin jelas. Hamba berdoa seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani di mana saja yang sedang lahir. Hamba berdoa impartasi firman terlepas di dalam Engkau, terjadi terimpartasi di dalam Engkau. Aku berdoa segala yang bukan daripada Tuhan dilepaskan, dibebaskan. Semua kami makin teguh, makin kuat, makin kokoh di dalam Engkau. Dari hari-hari pewahyuan firman, janji-Mu pewahyuan itu akan makin menjadi nyata. 4 hal penting dari dimensi pewahyuan, Tuhan akan memberikan semua yang disediakan itu bagi kami. Tuhan akan download lewat Roh Kudus, akan meninjau, akan terus membawa firman bagi kami dan membuat kami mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, di tengah-tengah hari-hari ini dunia tidak memberikan jaminan. Dunia makin mengalami pembusukan, tapi orang di dalam kebenaran makin murni, makin mengalami
masyarakat di kabupaten ini, sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang baik, orang benar, yang penduduknya memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dari gunung di lembah sampai pesisir pantai. Terima kasih Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia, pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan berkati mereka untuk mengatasi berbagai kondisi keadaan di hari-hari ke depan. Kami percaya hikmat Tuhan mampukan mereka, sehingga bangsa ini kami deklarasikan Indonesia yang baru, Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Indonesia jayalah terus Indonesia. Faktor Tuhan kami percaya ada di bangsa kami, ada di kota kami. Demi nama Yesus, Timika bebas, Timika sehat, Timika tidak lagi, oh Tuhan, mengalami kondisi pandemi COVID-19. Kami berdoa segala bentuk manipulasi dihancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, semua data semuanya disampaikan, dia tidak menakut-nakuti juga masyarakat, tapi makin membangun masyarakat ini disiplin dan tertib, sehat. Kami berdoa budaya sehat itu, kami deklarasikan budaya new normal, orang benar, hidup dalam kebenaran. Karena generasi ini sedang dilahirkan oleh Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati kami semua seluruh keluarga rohani yang ada di rumah siap. Terima kasih. Segala puji bagi hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan yang bagi Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu siang ini. Firman-Mu kami terima dengan sukacita, termeterai di dalam nama Yesus. Semua orang yang menerima firman dan diberkati, mari bersama-sama yang percaya mengalami hidup terus, alami terobosan, alami peningkatan. Yang percaya dan menerimanya bersama-sama berkata amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua siang ini, ya. Kiranya dari hari ke hari kita terus makin kuat. Firman menjadi materi yang penting. Bangun hidupmu, tetap fokus, jangan terdistract oleh apapun. Bangun hidupmu dari hari ke hari. Bawa keluargamu terus deklarasikan firman dari hari ke hari, dan pastikan firman itu bekerja. Firman tidak akan pernah kembali tanpa buah. Ketika kita lepaskan firman, maka firman akan bekerja. Dia kembali membawa hasil dan membawa buah. Berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu yang kita bangun di sini. Terus alami terobosan, alami peningkatan, akselerasi ilahi. Jangan ada delay, jangan ada penundaan. Eksekusi segera, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang,